Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Isyana dari jurusan Pendidikan IPS kelas A semester 4. Di sini saya akan menerangkan tentang Emile Durkheim. Saya mengambil dari buku Sociological Theory karangan Georg Ritzer. Di sini saya akan membahas tentang profil dari Emile Durkheim, kehidupan serta pendidikan Emile Durkheim, dan yang terakhir yaitu karya-karya dan teori dari Emile Durkheim. Yang pertama yaitu profil Emile Durkheim. Emile Durkheim lahir di Epina, Prancis pada tanggal 15 April 1858. Dia merupakan keturunan dari garis rabi. Keluarganya itu merupakan keturunan rabi. Namun Emile Durkheim sendiri tidak ingin mengikuti keturunan dari keluarganya tersebut dan keluar dari keturunan rabi dan berkarya sesuai dengan pemikirannya sendiri. Emile Durkheim dikenal sebagai bapak sosiologi dunia karena karya-karyanya yang begitu mendunia, yang dipercayai oleh banyak masyarakat di dunia. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kehidupan dan pendidikan dari Emile Durkheim, di mana pada awalnya Emile Durkheim itu bersekolah di sekolah kerabian. Akan tetapi ketika menginjak remaja, Emile Durkheim memutuskan untuk tidak mengikuti jejak dari ayah serta keluarganya yang kemudian pindah sekolah. Dan seketika pindah sekolah itu, minat hidupnya pada agama itu lebih bersifat akademis daripada teologis. Beberapa tahun kemudian Emile Durkheim berkunjung ke Jerman, di mana dia dihadapkan pada psikologi ilmiah yang dipelopori oleh Wilhelm Wundt. Setelah kunjungannya ke Jerman, Emile Durkheim banyak menerbitkan dasar-dasar karya yang kemudian menjadi karya yang besar yang berkembang di Amerika. Singkat cerita, Emile Durkheim terus berkarya dan pada tahun 1887 beliau mengajar kuliah umum ilmu sosiologi, dan pada tahun 1896 beliau diangkat menjadi profesor di Bordeaux. Dan pada tahun 1906 beliau diangkat menjadi profesor ilmu pendidikan. Kemudian pada tahun 1913 gelar profesornya diganti menjadi profesor ilmu pendidikan dan sosiologi. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Emile Durkheim terus berkarya. Adapun teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim itu ada 4, yaitu fakta sosial, tingkatan bunuh diri, pembagian kerja dalam masyarakat, dan bentuk kehidupan beragama. Yang pertama yaitu fakta sosial, yang berada pada karyanya dengan judul The Rule of Sociological Method. Durkheim berpendapat bahwa fakta sosial tidak dapat direduksi menjadi individu, tetapi harus dipelajari sebagai realitas mereka sendiri. Karena fakta sosial ini tidak lepas dari kehidupan seseorang. Contoh fakta sosial antara lain yaitu seperti hukum, kewajiban moral, dan konvensi sosial. Fakta sosial dibagi menjadi 2, yaitu fakta sosial material dan fakta sosial non material. Yang pertama yaitu fakta sosial material, di mana fakta sosial material ini lebih sering mengungkapkan ranah kekuatan moral yang jauh lebih besar dan berada di luar individu serta memaksa mereka. Contoh dari fakta sosial material yaitu seperti gaya arsitektur, bentuk teknologi, dan kode hukum. Sedangkan fakta sosial non-material ini berada di luar manusia. Akan tetapi Durkheim menyadari bahwa fakta sosial non-material ini
sampai kapanpun itu tetap berada di benak individu. Namun ketika orang mulai berinteraksi dengan cara yang kompleks, maka mereka akan mematuhi hukum dengan sendirinya. Jadi dari situ individu tetap diperlukan sebagai substansi bagi fakta-fakta sosial. Fakta sosial non material ini ada 4, yaitu moralitas, di mana Durkheim berpendapat bahwa moralitas adalah fakta sosial. Moralitas dapat dipelajari secara empiris dan berada di luar individu serta memaksa individu. Jadi di sini moralitas itu tetap berada di benak individu, namun kegiatannya itu berada di luar individu dan memaksa individu. Yang kedua yaitu hati nurani kolektif. Durkheim menggunakan konsep ini untuk menyatakan bahwa masyarakat primitif itu memiliki kesadaran kolektif yang lebih kuat, seperti pemahaman, norma, dan kepercayaan yang lebih dimiliki bersama daripada masyarakat modern. Jadi masyarakat primitif itu lebih percaya dan lebih mematuhi norma. Yang ketiga yaitu representasi kolektif. Representasi kolektif merupakan cara masyarakat merefleksikan diri. Representasi kolektif juga tidak dapat direduksi menjadi individu karena mereka muncul dari interaksi sosial, tetapi dapat dipelajari lebih langsung melalui hati nurani kolektif. Jadi representasi kolektif ini merupakan cara untuk masyarakat merefleksikan diri dan dapat dipelajari melalui hati nurani kolektif. Yang keempat yaitu arus sosial. Jadi arus sosial ini dapat dipelajari dengan adanya interaksi antara individu. Jadi mereka itu ada tingkatan interaksi, bukan di tingkatan individu atau suasana hati, akan tetapi berada pada aktivitas interaksi individu tersebut. Selanjutnya yaitu tingkatan bunuh diri, di mana Durkheim berasumsi bahwa fakta sosial dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan bunuh diri lebih tinggi daripada seseorang yang lain. Durkheim juga mengakui bahwa individu itu memiliki alasan untuk melakukan bunuh diri, tapi alasan ini tidak menjadi penyebab sebenarnya. Jadi di sini Durkheim membagi tingkatan bunuh diri itu menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu egoistik, yang kedua altruistik, yang ketiga anonomik, yang terakhir yaitu fatalistik. Pertama yaitu bunuh diri egoistik, di mana bunuh diri egoistik ini terjadi karena lemahnya integritas sosial. Jadi di sini individu itu merasa terpojokkan sehingga emosionalnya itu naik dan terjadi dan menyerang egonya sehingga menyebabkan tingkat bunuh diri itu meningkat. Yang kedua yaitu bunuh diri altruistik. Bunuh diri altruistik ini terjadi karena terlalu tingginya integritas sosial. Menurut Durkheim, bunuh diri altruistik itu muncul dari harapan karena kepercayaan perspektif seseorang yang terlalu indah. Jadi ketika perspektif seseorang itu tidak sesuai dengan harapannya, maka akan muncul rasa kecewa yang kemudian menyebabkan emosionalnya tinggi sehingga terjadilah bunuh diri altruistik. Selanjutnya yaitu bunuh diri anomik. Bunuh diri anomik ini terjadi ketika kekuatan pengaturan masyarakat itu terganggu. Jadi ketika adanya norma atau ledakan ekonomi masyarakat yang terganggu. Selanjutnya yaitu teori yang ketiga yaitu pembagian kerja dalam masyarakat. Pemikiran Durkheim terkait pembagian kerja itu dianalisis melalui solidaritas, karena menurut dia solidaritas sosial menunjuk
pada hubungan individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang kemudian diperkuat oleh emosional bersama. Di sini solidaritas itu dibagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Solidaritas mekanis itu bersatu karena semua orang adalah generalis, sedangkan solidaritas organik itu disatukan oleh perbedaan. Fakta bahwa semua orang itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Bagian kerja yang kedua yaitu kepadatan dinamis, di mana kepadatan dinamis ini terjadi karena adanya transisi dari solidaritas mekanis ke organik. Yang ketiga yaitu hukum represif dan restitutif. Yang keempat norma dan patologis, dan yang terakhir yaitu keadilan. Teori yang keempat yaitu bentuk kehidupan dalam beragama, yaitu dalam karyanya The Elementary Form of Religious Life, di mana teori agama Durkheim yaitu masyarakat atau melalui individu itu menciptakan agama dengan mendefinisikan fenomena tertentu sebagai sakral dan fenomena lain sebagai profan. Durkheim berpendapat bahwa agama secara simbolis mewujudkan masyarakat itu sendiri. Agama adalah situasi simbol yang dengannya masyarakat menjadi sadar akan dirinya sendiri. Inilah salah satu cara dia bisa menjelaskan mengapa setiap orang itu memiliki agama yang berbeda. 3 kondisi yang mempengaruhi perkembangan agama. Yang pertama yaitu adanya pengembangan keyakinan agama. Keyakinan merupakan representasi yang mengungkapkan hakikat, suci, dan hubungan yang dipertahankan baik dengan satu sama lain atau dengan hal-hal yang profan. Yang kedua yaitu adanya seperangkat ritual keagamaan yang dapat mengatur bagaimana seseorang bertindak di depan benda-benda yang suci dan ketika menghadap benda-benda yang suci. Yang ketiga yaitu agama membutuhkan gereja. Karena Durkheim mendefinisikan agama adalah sistem kepercayaan dan praktik terpadu yang menjadi satu komunitas tunggal yang disebut gereja.